warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel CS Luar Biasa. Dan kali ini channel CS Luar Biasa lagi berada di Yayasan Anugerah Kasih dan Pengharapan. Nah, di sini kita kenalan dulu nih sama Bapak. Siapa namanya, Pak? Oh ya, saya dengan Pak Edward Manuru. Pak Edward Manuru. Ya. Nah, ini Bapak ini yang punya Yayasan Anugerah. Gimana Pak ceritanya Pak? Kok bisa ada niatan untuk buat tempat yayasan ini buat orang-orang yang di pinggir jalan itu Pak? Ya, saya berterima kasih buat teman-teman dari CLB yang luar biasa, yang terus bergerak di bidang sosial untuk ODGJ. Betul Pak. Kalau saya ditanya tadi pertanyaan Bapak, Betul. Bagaimana ceritanya, kenapa saya mau mengurus orang ODGJ? Iya. Memang awalnya sudah lama, itu sekitar tahun 2007. 2007. Ya, ketika saya mengantar anak saya ke sekolah, di perjalanan saya ketemu dengan orang gangguan jiwa, maaf kata sedang dalam keadaan telanjang dan dibuat orang jadi tontonan. Oh. Ketika melihat kejadian itu, saya bukan ikut jadi membuat ODGJ ini jadi tontonan, tapi saya menangis. Hati saya terenyuh untuk ingin membantu ODGJ tersebut. Singkat cerita, saya pulang ke rumah, saya ambil pakaian, saya cari orang itu. Ketika saya bertemu kembali dengan ODGJ yang tadi dibuat orang jadi tontonan, saya kasih pakaian, saya kasih dia minum, saya kasih dia makan. Hati saya penuh dengan sukacita. Itulah awalnya, sehingga saya tergerak untuk boleh di bidang sosial dalam masalah ODGJ. Dan sampai saat ini sampai ngebangun yayasan seperti ini Iya, ya Pak ya? sampai saat ini pelayanan ini, yayasan ini, Panti Anugerah Kasih dan Pengharapan sudah berjalan 9 tahun. Oleh kemurahan Tuhan, oleh dukungan para donatur, dukungan teman-teman juga dari Pak Sirait dan tim, bersama masyarakat, bahkan bersama Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, juga Provinsi Jawa Barat, kita sudah terdaftar dan mereka mendukung dan mereka bersyukur dengan adanya Panti Sosial Anugerah Kasih dan Pengharapan. Karena ketika ada orang ODGJ di jalan, mereka kadang nelpon kita untuk mengambil orang tersebut. Saya berharap dengan tim dari YouTuber CLB boleh bekerja sama untuk lebih lagi kita memperhatikan ODGJ yang ada di jalanan. Nah, soal ini apa, kalau pasiennya sekarang udah ada berapa pasien Pak? Untuk saat ini pasien ada 22 orang. 22 orang. Ya, 22 orang. Ya, kemarin itu ada sampai sempat 36. Dan ada keluarganya juga? Yang ada keluarganya? Yang ada keluarganya hanya 3. Ya, selain itu kita ambil dari jalan. Oh gitu, Ya. ambil dari jalan. Saya berharap dengan YouTuber dari CLB ini bisa membantu untuk mempertemukan Keluarga. pasien-pasien ini kepada keluarga. Betul, amin. Emang itu tujuan kami Pak. Amin Pak, terima kasih. Tujuan kami. Dan untuk Bapak ini siapa namanya Pak? Saya Juni Darwin Sirait. Oh. Juni Darwin Sirait, membantu beliau Pak Edward membina mereka dan mencoba mengkonseling mereka agar lebih nanti mengingat siapa dirinya. Nah, itu tugas kami. Melalui alat musik yang sederhana, kita ajak untuk bernyanyi, kita ajak untuk berinteraksi, ya, berinteraksi kembali. Dan ya syukur banyak perubahan-perubahan ketika mereka bisa menulis namanya, menulis nama orang tuanya, menulis nama saudara-saudaranya, dan menulis alamatnya. Yang dulunya kita ambil dari pinggir jalan, mereka tahu, jadi tahu alamatnya di mana. Nah, itu jadi identitas mereka pelan-pelan kita ingatkan lagi pikiran-pikiran mereka bersama tim saya dari Jakarta juga ada beberapa orang kami. Oh, Bapak dari Jakarta? Iya, ada beberapa orang yang semenjak
beberapa tahun yang lalu kami ada di sini bekerja sama dengan Pak Edward untuk membina mereka secara rohani juga. Betul. Ya, secara rohani dan secara umum juga melalui pengetahuan yang kita miliki untuk membimbing mereka. Iya. Terima kasih. Dan di sini juga katanya udah ada yang sembuh ya Pak ya? Banyak. Banyak. Termasuk itu ada yang sudah hampir mencapai 90%, 90 sampai 95. Ada Rahmat, ada Edi, ada yang lainnya juga, ada beberapa yang sudah naik. Karena ketika mereka, jadi begini, kesembuhan itu menanjak ketika mereka tahu kemana mereka buang air besar. Oh, seperti itu ya. Nah, itu sudah mulai tanda-tanda mereka sudah mencapai naik kesembuhannya itu. Nanti itu perlu pembinaan, memang perlu pembinaannya. Perlu bantuan para dokter jiwa juga ya untuk mendukung panti ini juga. Itu mungkin. Terus kalau Pak Edward sendiri, ibaratnya kalau misalnya pengobatan, terus pakaian, makanan, itu dari mana kira-kira Pak? Iya Pak, kalau mengenai pengobatan, kalau bicara tentang pengobatan untuk kejiwaan, memang selama ini kita belum ada spesialis Pak ya, untuk masalah obat jiwa dari dokter jiwa. Tapi untuk makanan, semua karena kemurahan dan kebaikan dari Tuhan, ada donatur yang boleh membantu kita. Ada kadang juga dibantu oleh dinas sosial Pak, ada juga dibantu oleh masyarakat. Selama ini untuk kebutuhan makan dan minum cukup relatif dicukupkan oleh Tuhan lewat para donatur dan masyarakat Pak. Itu ya Pak ya? Iya Pak. Gimana Pak kalau misalnya ada yang viewer saya nih Pak, subscriber saya yang mau menyumbang atau sedikit rezekinya atau pakaiannya atau obat-obatan mungkin, gimana Pak, melaluinya gimana Pak caranya Pak? Oh iya, kami sangat berterima kasih kalau ada di antara Bapak Ibu yang terbeban untuk membantu pelayanan Panti Sosial Anugerah Kasih dan Pengharapan. Ada rekening di bawah ini. Nanti lewat rekening yayasan ini Bapak Ibu boleh mengirimkannya. Terima kasih buat setiap dukungan dari Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita sama Bapak Edward yang punya yayasan ini. Semoga niat baik kami berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CS luar biasa.